Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Ling Tian sang putra mahkota yang sesungguhnya meminta untuk bertemu ayahnya, namun Feng Zheng telah bertindak arogan dan terus memukulinya sampai babak belur, hingga akhirnya Feng Zheng memperlihatkan potongan kepala di kehampaan. Meski masih mengeluarkan fluktuasi yang kuat, faktanya kepala ini sudah lama terpenggal. Ling Tian belum pernah bertemu ayahnya, tetapi ketika melihat kepala ini, dia dipenuhi dengan rasa kerinduan yang kuat. Dia tidak mau mengakui perasaan yang kuat ini, namun tekanan darahnya tidak bisa dihindarinya. Dia adalah ayahku. Ling Tian bergidik menatap kepala ayahnya. Dia merasakan perasaan campur aduk untuk beberapa saat, seolah-olah itu berlama-lama di hatinya. Dia tidak menyangka penantiannya yang berlangsung selama hampir 1000 tahun berakhir dengan hasil ini. Tentu saja ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Bagaimana kamu bisa mati? Aku belum menanyakan alasanmu meninggalkanku. Ling Tian mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengerahkan begitu banyak tenaga pada jari-jarinya, sehingga kukunya menusuk jauh ke dalam daging telapak tangannya. Saat ini dia tidak tahu apakah harus benci atau sedih atas kematian ayahnya. Ayahmu adalah Raja Klan Dewa asli generasi ke-13, tetapi sayangnya dia meninggal dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. Sebagai putra Raja Dewa asli generasi ke-13, kamu tidak memiliki kualifikasi sejak lahir. Coba pikirkan, bagaimana mungkin putra raja yang bermartabat dari klan dewa asli sungguh tidak berguna? Tentu saja dia sangat malu, sehingga bisa dimaklumi jika dia akan meninggalkanmu. Dengan kualifikasi yang kamu miliki, kamu tidak layak menjadi putra raja klan dewa asli, apalagi menjadi pewaris tahta. Feng Zheng menyilangkan tangan di depan dadanya sambil melihat Ling Tian dengan ekspresi rumit. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Feng Zheng tahu bahwa setelah mendengar kata-katanya, Ling Tian akan kehilangan kewarasannya. Pada saat ini, Feng Zheng bahkan lebih bersemangat untuk memprovokasinya dan mata Ling Tian tampak membeku. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya dan hanya terlihat kilatan emas yang berkedip di sekujur tubuhnya. Jika aku memiliki kualifikasi yang buruk, haruskah kamu menelantarkan anakmu sendiri? Walaupun aku memiliki kualifikasi yang buruk, aku tidak akan menyerah. Ling Tian mendongakkan kepalanya dan meraung marah. Melihat Ling Tian yang panik, tampak senyuman yang semakin lebar melintas di wajah Feng Zheng. Tentu saja ini adalah hasil yang paling ingin dilihatnya, seorang anak yang membenci ayahnya. Perhatikan baik-baik wajah ayahmu yang telah tega meninggalkanmu. Saat Feng Zheng berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Ling Tian. Hampir seketika, tinju yang mengeras di sekitar pinggangnya tiba-tiba meledak. Saat ini Ling Tian telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih dan matanya sepenuhnya tertuju pada kepala besar itu.
Melihat kepala yang sudah tidak bernyawa dengan mata tertutup, Ling Tian hanya bisa menghela napas lebih keras, dan saat menghadapi gangguan emosi, pukulan Feng Zheng langsung mendarat di wajahnya. Seketika, Ling Tian yang belum pulih dari luka-lukanya dan tidak berniat menghindar langsung dipukul mundur. Sosok Feng Zheng kembali bergerak mengejar Ling Tian yang menembak ke belakang. Sekarang tujuannya telah tercapai dan niat membunuh Feng Zheng semakin kuat. Dia berencana untuk segera menyelesaikannya sepenuhnya. Saat ini, Ling Tian tampaknya sudah tidak peduli dengan dirinya dan sama sekali tidak berusaha memblokir serangannya. Feng Zheng meninju kepala Ling Tian lagi dan berniat menghancurkannya terlebih dahulu lalu meledakkannya. Lebih baik kamu mati, hanya saja kamu masih terlalu lemah dan tidak perlu membiarkan tubuhmu utuh. Suara Feng Zheng tiba-tiba keluar dan tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia segera mendekati Ling Tian dalam sekejap. Pada saat ini, Ling Tian perlahan mengangkat kepalanya dan ada ekspresi ketekunan di matanya dengan wajahnya yang dipenuhi darah. Tahukah kamu bagaimana ayahku meninggal dan siapa yang membunuhnya? Saat suara itu keluar, tiba-tiba tinju Feng Zheng diblokir oleh telapak tangan. Pada saat ini, Feng Zheng tidak menyangka pukulannya akan ditangkap Ling Tian. Saat ini, Feng Zheng sangat marah. Dia segera mengangkat kakinya dan menyapu dengan suara ledakan yang tumpul. Kakinya langsung menyapu kepala Ling Tian dengan keras, tetapi kakinya berhenti bergerak dan Ling Tian menatapnya dengan penuh makna. Aku bertanya kepadamu, siapa yang membunuh ayahku? Ling Tian berteriak dengan marah dan meraih erat tangan Feng Zheng, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada saat ini, Feng Zheng tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasakan ada sentuhan emas langka yang muncul. Dalam momen singkat ini, Ling Tian telah memberinya perasaan ketakutan. Dia segera mengambil tindakan. Tiba-tiba kekuatan yang kuat meletus dari tubuh Feng Zheng yang membentuk dampak ke sekitarnya. Saat berikutnya, sosoknya membesar secara drastis. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Ling Tian. Bagaimanapun, menurutnya adegan ini terlalu aneh. Tidak mungkin, kamu hanyalah dewa asli bintang 9. Aku telah menerobos ke dewa asli alam leluhur. Kamu pasti menggunakan metode rahasia untuk mati. Sosok Feng Zheng terus melebar hingga ribuan kaki dan tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan dan ada garis-garis misterius yang muncul di tubuhnya. Sepertinya itu adalah semangat juang tingkat tinggi. Ling Tian segera mengangkat kepalanya dan melihat raksasa yang terselubung dengan guntur yang menyambar di sekelilingnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelisah. Pada saat yang sama, cahaya merah di tubuh Ling Tian langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah emas. Adegan ini mengejutkan banyak sosok yang menyaksikannya, termasuk Feng Zheng. Kabut darah emas yang meledak memenuhi udara dan di dalam kabut darah ada guntur emas yang mendesing dan tulang putih mengembun dalam sekejap. Setelah beberapa saat, daging dan darahnya dengan cepat mengembun dan menyatu. Sesaat kemudian, sosok setinggi 10.000 kaki muncul di kehampaan tempat klan dewa asli berada. Pupil mata Feng Zheng tiba-tiba menyusut melihat sosok di depannya yang ribuan kaki lebih tinggi darinya. Dibandingkan tubuh setinggi 10.000 kaki ini, tubuhnya setengah lebih kecil. Selain ukuran tubuh, ada juga perbedaan pada kekuatan penghancur ki dan darah. Apakah ini tubuh dewa asli super raksasa yang setinggi 10.000 kaki? Pemandangan di depan Xiaoyan seperti asli. Dalam situasi ini, dia adalah pengamat
dalam semua cerita yang terjadi. Saat ini, Xiaoyan menyadari bahwa sebelumnya dia hanya mampu memadatkan kerangka dan tidak dapat memadatkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Tentu saja, hal ini akan dapat menambah pemahamannya tentang tubuh dewa asli super raksasa. Faktanya, semakin besar tubuh dewa asli, maka semakin kuat kekuatan tempurnya. Saat berikutnya, tinju Ling Tian seperti angin menderu ke arah Feng Zheng. Tubuh Feng Zheng diselimuti oleh kekuatan aturan, dan di saat yang sama, dia perlahan menutup matanya. Ketika tinju Ling Tian jatuh, dia tiba-tiba membuka matanya dan tampak 2 bintang muncul di kedua matanya. Aku tidak menyangka bahwa kamu yang hanya sampah masih dapat memiliki tubuh setinggi 10.000 kaki. Saat Feng Zheng berbicara, terlihat tubuh fisiknya mulai berkembang secara drastis lagi. Namun itu berbeda dengan transformasi tubuh Ling Tian. Faktanya, dia juga memiliki tubuh fisik setinggi 10.000 kaki. Bahkan di dalam kehampaan, 2 dewa asli setinggi 10.000 kaki itu masih terlihat sangat spektakuler. Ditambah dengan kekuatan tinju yang menakutkan dari kedua sisi, sehingga dampak dari tabrakan tersebut menyapu bintang-bintang di sekitarnya. Segera banyak sosok yang ada di klan dewa asli segera membuka formasi pertahanan. Jika tidak, maka dampak konfrontasi ini akan mempengaruhi stabilitas bintang, walaupun itu mungkin tidak akan menghancurkan bintang. Siapa orang ini? Bagaimanapun dia memiliki tubuh Raja Yuan dan dia tampaknya hanyalah dewa asli bintang 9. Ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika dia adalah spesies liar, tidak mungkin memiliki kekuatan darah seperti itu. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.